2,3 juta atau setara dengan 54% dari luas wilayah daratan di Provinsi Sumatera Barat adalah kawasan hutan yang kaya akan hasil hutannya. Salah satu visi misi, prioritas dan tujuan strategis berdasarkan RPJMD 2021-2026 pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni meningkatnya pendapatan petani hutan, dan hal ini selaras dengan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat berdasarkan hukum masyarakat adat. Kaitan dengan perhutanan sosial, ini kan memang menjadi program dari pemerintah. Ya. Dan kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat menyambut baik dengan adanya perhatian pusat terhadap perhutanan sosial. Kenapa? Karena 81% penduduk Sumatera Barat ini berada dalam hutan. Artinya tempat tinggal mereka dikelilingi oleh hutan. Dan tadi juga saya katakan bahwasanya sektor pertanian termasuk kehutanan juga penyumbang untuk pendapatan asli daerah kita di Sumatera Barat. Dulu orang masuk hutan kan untuk merambah hutan, ngambil kayu-kayu yang produktif dan sebagainya. Nah ternyata hutan ini bisa dimanfaatkan lebih dari itu. Nah itu kita bilang kehutanan sosial. Dimanfaatkan buat apa? Terkait tanaman bisa, hasil hutan tanaman kayu bisa. Contohnya madu galo-galo, ekowisata bisa, perikanan bisa, ternak bisa, integrasi hutan untuk breeding sapi. Jadi sapi dilepas saja, nanti dikawin alami, itu bisa juga. Terus hasil hutan bukan kayu tadi kayak paku, rotan, ya, yang bisa dimakan maupun yang nggak bisa dimakan ya, macam-macam ya, pangan maupun non pangan. Jadi dengan potensi yang sangat besar ini, supaya kedepannya masyarakat juga nyaman masuk hutan, nggak disangka merambah atau mencolong sesuatu yang bukan miliknya, nah butuh perlindungan hukum buat masyarakat Sumatera Barat. Dan ini mesti catat, perhutanan sosial Sumatera Barat juga termasuk salah satu perhutanan sosial yang cukup besar di Indonesia. Kan karena nagari kita 81% nagari itu di dalam kawasan hutan. Nah, makanya Pak Kadis Kehutanan menginisiasi acara ini supaya kita betul-betul punya payung hukumnya dalam bentuk peraturan daerah yang melindungi masyarakat Sumatera Barat. Ragam produk pangan maupun minuman yang telah dihasilkan melalui kelompok usaha perhutanan sosial yang bersumber dari hasil hutan bukan kayu seperti pinang, pisang, pakis, jamur tiram, asam kandis, kopi, madu, gula aren, dan air mineral memerlukan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal, pelaku usaha bukan saja hanya memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga dapat meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal di pasaran. Melalui sertifikasi halal ini, diharapkan makin banyak kelompok-kelompok UMKM dan kelompok usaha perhutanan sosial, serta kelompok tani hutan yang dapat menembus pasar halal baik regional, nasional, bahkan global.